Nah, itu keluar. Palanya keluar no, baru tuh gua kagak jadi duduk. Tapi dia nih nggak melet-melet yang aku sukanya, nggak Oke. nggak ileran, nggak melet-melet, Oma. Ya. Oma. Nah iya, itu lagi ngeliatin itu. Oke, nah sekarang ini kita kedatangan seorang wanita yang luar biasa. Yang profesinya banyak dibutuhkan pemilik hewan. Dan pemilik hewan dan hewan itu sendiri ya. Siapa sih? Coba kita lihat dulu tayangannya ya, ini dia. Ya, dan langsung kita panggil, ini dia Dokter Hewan Rajanti. Dokter. Oke, dokter. Ini aku tadi udah lihat tayangannya. Nah, ini dokter, ini ketika berkomunikasi apa sih berkomunikasi dengan hewan? Oke. Mungkin kalau misalnya kalau manusia berobat itu kan manusianya bisa ngomong tuh dok. Ada keluhannya ini, ada keluhannya ini. Kalau misalnya, iya sabar cantik. Kalau misalnya untuk hewan sendiri gimana sih dokter bisa menganalisa hewan itu kenapa? Kalau secara umum kita di bidang kedokteran yang benar-benar kedokteran hewan, kita melihat dari gejalanya. Ya, jadi apa yang gejala yang dia perlihatkan ya. Tapi karena saya juga mempelajari komunikasi dengan mereka sehingga kalau saya tidak bisa menemukan secara medis ya kita bisa yang namanya bertanya ya atau merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi kalau misalnya banyak kasus yang mereka bermasalah secara psikis ya. Nah Stres, jadi ya apakah dia nggak galau. dirawat benar sama majikannya, Iya. tersakiti. Itu dari pasien kan ini semua serius banget. Ya jadi kita bisa rasakan apa yang mereka rasakan langsung. Jadi misalnya kadang-kadang kita bisa rasakan juga mereka sakit perutnya. Padahal mungkin yang kelihatan mereka kulitnya yang bermasalah. Tapi ternyata problemnya bukan di kulit tapi di bagian dalam. Misalnya livernya bermasalah. Jadi biasanya sesudah itu kita coba anjurkan untuk cek darah misalnya. Dok, tapi kalau misalnya manusia itu kan ada obat. Ya kan, kalau misalnya anjing itu juga ada obatnya. Anjing Ada. batuk obatnya apa, Ada. anjing pilek obatnya apa tuh Ada. ada tuh. Itu Ada. ada di apotik dok. Biasanya dokternya menyediakan Ya. kalau memang itu obat khusus untuk hewan. Ya, tapi kalau dia tidak obatnya itu yang masih bisa diambil yang generik atau obat manusia, biasanya kita bukain resep. Oke. Nah, sekarang ini aku punya tayangan di saat dokter berkomunikasi dengan hewan. Coba kita lihat ini dia. Dok, sejak kapan sih dok dokter sendiri mengetahui kalau dokter tuh bisa berkomunikasi juga? Awalnya saya belajar, jadi memang saya awalnya nggak bisa. Dulu memang pernah beberapa kali urusan dengan pasien gitu ya, kalau lagi meriksa, kok ini nggak sembuh-sembuh gitu. Ternyata saya dapat insight bahwa oh ternyata dia marah gitu ya sama ownernya gitu ya. Nah itu bisa dulu pernah seperti itu, tapi kemudian saya belajar ya, jadi belajar waktu tahun 2014 kira-kira gitu. Nah itu saya mulai belajar berkomunikasi dengan hewan. Jadi kalau misalnya anjing nih, huk huk huk, itu tahu artinya apa dok? Enggak, kita enggak bicara secara verbal, tapi kita lihat secara telepatik dengan mereka. Jadi emosinya mereka gitu ya, apa yang mereka inginkan, nah itu seperti itu. Dari gesturnya berarti ya? Bukan dari gestur sih, tapi lebih dari emosinya dia. Oh, kalau ini nih yang lagi aku elus-elus dia gimana dok? Nah dia tipikal yang sebenarnya agak mager ya. Iya. Gini, sorry ya, saya jelaskan sedikit. Untuk mereka-mereka yang dilatih ya, yang dilatih dan terlatih, umumnya mereka sedikit agak berbeda secara emosi. Karena mereka umumnya sudah tidak punya emosi diri mereka sendiri secara utuh gitu loh. Misalnya contoh ya, anjing-anjing yang untuk service dog, untuk nuntun orang buta gitu ya. Nah, itu biasanya mereka-mereka itu udah kalau kita tanya mereka sudah benar-benar being part of masternya gitu loh. Seolah udah terprogram ya. Iya, jadi mereka nggak lagi, misalnya kalau saya tanya sama Snowy ya, dia itu masih tipikal yang petakilan banget ya. Dia seneng explore banget gitu ya, diajak ke sana kemari tuh dia happy banget ya. Dia akan lebih happy kalau dia diajak ke tempat terbuka, ya dia akan sniff sini sana gitu ya, karena dia memang tipikalnya explorer gitu ya. Nah beda dengan Olive.
Olive itu tipikal anak yang lebih kalau sifat aslinya nih, Olive itu lebih mager. Iya. Jadi dia itu tipikal yang seneng dia Dielus-elus. ya yang family dog banget gitu ya. Dia itu tipikal yang manja banget. Ya di rumah itu dia maunya udah deh gue maunya diem aja. Princess ya auranya ya. Ya. Main-main cantik gitu ya dok. Nah, Emang beda iya, Lip? dengan Kamu si gitu, Lip? Ciko gitu ya. Kalau Ciko itu tipikal yang lebih lebih explorer tapi proud gitu ya sama diri dia gitu ya. Nah, jadi Ciko itu kadang-kadang Ciko ini tipikal yang lebih bawel ketimbang si Olive ya. Jadi kalau mau cari informasi ke Ciko itu lebih gampang. Oh bener. Kalau Ruben dok? Dok, ada nggak sih bedanya komunikasi dengan orang dan hewan? Enggak, sama aja. Dok, tapi kalau dokter prakteknya di mana sih biar manis di rumah tuh tahu gitu kalau ada bermasalah dengan hewan-hewan peliharaannya. Dokter prakteknya di mana? Saya di Serpong, Oh di Serpong. di Jalan Jati Serpong, klinik daerah Rajanti and Friends. Oke. Nah, tapi kalau yang untuk animal communicator ini kita bisa lewat online. Oh, dan hewan-hewan apa aja sih yang lagi sering berobat nih dok? Mayoritas sih anjing kucing ya, Anjing, mayoritas kucing ya. Ular enggak ya dok, ular? Ular enggak terlalu karena semakin mereka sederhana, data mereka semakin sedikit ya. Ada hewan yang dia kepingin kabur karena dia udah fed up dengan ownernya. Karena ownernya Makanya bawel sebenarnya banget kayak katanya. banyak anjing-anjing kabur tuh mungkin itu ya dok ya? Terkekang kali ya dok. Iya, stres ya. Stres. Nah itu berarti kalau dokter praktek online, hewannya bisa ngubungin dokter langsung? Asli ya. Tuannya yang hubungi. Ya kan dia bete sama tuannya. Masa tuannya yang ngomong gimana sih? Snowy diem deh. Dia kan dia nggak tahu ya kan. Nah, bisa nggak sih membaca pikiran hewan hanya lewat foto dan juga video? Iya, Dok? bisa. Baca. Bisa. Bisa. Karena kita kan prinsipnya kita masuk ke kita mencari informasi itu kita di gelombang alfa. Jadi kalau kita ke gelombang alfa itu kita nggak perlu nggak terbatas ruang dan waktu. Jadi kita bisa maju, kita bisa mundur gitu ya. Bisa ya pokoknya foto video itu kita butuhkan supaya nggak salah hewan gitu. Iya. Kan yang namanya Olive kan bisa banyak. Betul. ya kan? Nih dok, dia lagi baca nih dok nih. Tuh. Si Olive kayak bener aja si Olive baca. Wen, kalau di rumah lu tuh ada hewan peliharaan gak Wen? Ada nih. Nih saya punya hewan peliharaan cupang. Saya pengen curhat nih. Cupang masih ngetren gak sih Nek? Kayaknya kemarin sempat hype banget ya. Nih dok, dia dari tadi diem aja. Apa yang terjadi sama hidup dia dok? Happy nggak dia sama ownernya? Nah, itu dia. Kalau Tuh, nggak happy kasih ke aku. giliran dipegang sama dokter dia bergerak. Tadi kagak. Siapa namanya? Namanya Oksa. Tuh, aktif dok, dia aktif. Namanya Oksa. Oksa. Yakin lo namanya Oksa? Tahu Bukan namanya lah siapa ya. sih? Geva. Gevariel. Oke. Ya, lu awe. Oh punya Rati. Geva aja namanya, Rati. Geva dok. Oke. Jadi Geva ini agak galau sih. Agak galau. Ya. Kenapa dia galau dok? Galau? Dia merasa nggak tahu ya, tapi kalau menurut dia merasa agak nggak enak. Coba nanti dicek aja gitu, badannya agak nggak nyaman aja gitu buat dia. Perlu dikeretek kali badannya Abi. Ayo. Gak bisa dong, habis dong. Kayaknya airnya Selesai. udah keruh. Iya. Nah kalau kayak hewan-hewan sekecil ini berarti data yang dokter Ya, yang bisa saya terima sangat dikit kecil ya. Dia cuma bilang Mana? ownernya suka dia bengong, liatin dia gitu. Ya jadi mungkin liatin dia sambil mungkin matanya, pikirannya kemana-mana kali ya. Gitu. Iya. Iya, bener. Nah nih dok, mohon maaf sebelumnya nih dok. Kan kebetulan saya lagi butuh buat beli susu. Ini saya mau lepas dok, ini kira-kira dok. Lu gak jadi jualan cupang lu. Nah, dok, ini apa sih yang harus Wendy lakukan agar ikan cupangnya nggak trauma sama pemilik sebelumnya? Ya ini kayak trauma sama pemilik sebelumnya. Kalau dia sih sebenarnya dia nggak trauma sih ya, cuman dia lebih ke yang tipikal mungkin orang nggak banyak, yaitu orang nggak banyak mungkin dia tidak banyak saingan gitu ya. Dan dia kalau saya lihat eagernya udah nggak punya banyak eager gitu loh.
Kan kalau cupang mestinya dia punya eager buat ngadu, ya kan. Kalau ini saya lihat dia lebih yang iya lebih kalem dan lebih gini loh. Kayaknya ada post power syndrome atau something yang membuat dia kayaknya minder gitu loh. Nah itu seperti itu. Minder. Punya perasaan Oke, minder ya, Say. nanti kita lanjutkan lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Brownies obrolan manis.